Hey, apa kabar bro? Kali ini gue mau unboxing sebuah smartphone lagi. Ini adalah smartphone Vivo. Jadi gue diminta oleh kerabat membelikan dia HP. Dia minta cariin HP, budgetnya itu tidak boleh lebih dari 3 juta. Jadi maksimal 3 juta. Tapi kalau bisa sih di bawah 3 juta. Ya, dia minta cari HP Vivo. Ya, dia punya pengalaman tersendiri dengan HP Vivo. Jadi dia pengennya HP Vivo. Ini dia HP-nya. Langsung aja kita lihat HP Vivo apa. Kita unboxing. Ini dia, Vivo Y20s 8x128 Black. Kita cek kelengkapan di dalamnya. Sebelum kita bahas kenapa akhirnya pilih Y20s, padahal Y21s itu sudah rilis ya. Pertama ada sebuah partisi di sini. Kita cek buku-buku, kitab-kitab yang bisa kalian baca. Informasi penting dan kartu garansi ada di sini. Kemudian kita dapat sebuah jelly case atau silikon case, dan ini gue cukup senang ya karena ini tebal. Ini tebal, kalian bisa lihat. Ini tebal. Proteksinya juga lebih baik karena di bagian atasnya ini kalau dipasang ini akan bisa melindungi layar ya. Jadi kalau jatuh seperti ini tidak langsung layarnya karena di bagian sini cukup tinggi. Oke, terima kasih Vivo. Ada stiker IMEI. Jangan sampai hilang. Kemudian kita dapat HP-nya di sini. Kita kesampingkan dulu. Kita cek lagi perlengkapan apa lagi. Charger. Outputnya 5 volt 2 ampere, standar banget. Kabel datanya ini tipenya micro USB. Tuh, tipenya micro USB. Oh, ada di sini. Ini dia. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini dia SIM tray ejectornya. Kenapa akhirnya pilih Vivo Y20s? Pertama, kenapa pilih Vivo? Ya tentu saja karena request dari yang pengen punya HP. Karena dia mungkin punya pengalaman yang baik menggunakan HP Vivo. Selain itu, kalau menurut gue pribadi, Vivo ini salah satu brand top di Indonesia. Kalau pilih sebuah brand yang besar itu banyak kelebihannya. Pertama, kalau kalian mau jual HP ini, nilainya masih tinggi karena banyak orang yang sudah tahu karena ini brand terkenal. Kedua, kalau ada kerusakan ataupun masalah, service centernya ada di mana-mana, spare partnya juga banyak, gampang ngurusnya. Selain itu, nama besar, sebuah brand besar biasanya tidak mau gitu ya. Umumnya tidak mau membuat produk yang abal-abal karena mempertaruhkan nama brand itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa pilih Y20s? Karena RAM-nya lega, yaitu 8 GB. Harganya 2,7 juta. Untuk sebuah HP Vivo dengan RAM sebesar itu, tentu ini harga yang murah kalau untuk Vivo ya. Gue nggak bilangin brand lain. Brand lain mungkin ada yang lebih murah, tapi gue bilang Vivo. Untuk Vivo RAM 8 GB, harga 2,7 juta rupiah ini terjangkau. Yang ketiga adalah pada bagian kamera. Nanti dulu, gue nggak akan bahas ini sebagai spesifikasi, tapi gue bilang kamera karena image dari HP Vivo itu sendiri. Kebanyakan orang sudah tahu kalau HP Vivo itu bisa menghasilkan foto yang disukai banyak orang. Itu karena pengolahan software mereka yang bisa menciptakan foto sesuai dengan keinginan. Ya, meskipun ada yang bilang nggak natural dan lain sebagainya, tapi kita sudah tahu semua kalau Vivo bisa menciptakan HP yang sesuai dengan keinginan, terutama para cewek-cewek ya. Kalau untuk spesifikasinya nanti kita bahas. Yang keempat adalah pada bagian baterai. Baterainya ini irit. Kenapa bisa irit? Nanti kita bahas di bagian spesifikasi. Jadi 4 itu ya alasan kenapa pilih Vivo Y20s. Oke, mari kita bahas spesifikasinya. Yang pertama adalah soal layarnya. Layarnya IPS. Ukurannya 6,51 inch dengan resolusi 720 x 1600 pixel atau HD+. Memang kalau kita bandingkan dengan brand lain, dengan harga 2,7 jutaan, brand lain sudah berani kasih resolusi lebih tinggi 1080p atau Full HD+. Sedangkan ini masih HD+. Makanya gue bisa bilang layarnya ini punya kekurangan. Walaupun sebenarnya resolusi HD+ itu nggak jelek. Gue sendiri pakai HP dengan resolusi HD+ baik-baik aja dan nggak ada istilah mata sakit dan lain sebagainya, itu hanya berlebihan aja ya. Tapi memang kalau kita bandingkan dengan brand lain yang sudah berani kasih resolusi lebih tinggi, maka layarnya ini menjadi sebuah kekurangan. Lanjut kita bahas soal fingerprint. Oh ya, fingerprint ya. Jadi HP ini sudah dilengkapi dengan fingerprint yang ada di samping.
dengan desain yang trendy dibanding di belakang ya. Jadi buat kalian yang pengen cari HP ini, beli HP ini, Vivo Y20s, fingerprintnya ada di samping. Desainnya sudah trendy. Kemudian kita bahas soal sistem operasi dan UI-nya. Kita cek sistem operasinya. Ini dia menggunakan sistem operasi Android, versi Androidnya masih versi 10. Kemudian untuk OS-nya dia menggunakan Vantage OS versi 10.5. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena berdasarkan informasi yang gue dapatkan, kalau Vivo Y20s ini bisa di-upgrade sampai dengan Android 11 dan Vantage OS versi 11 ya. Ini kan versi 10.5. Dan kalau kita lihat di sini, pada pembaruan sistem memang tidak ada pembaruan. Pembaruan sistem tidak ada pembaruan. Sistem ini sudah versi terbaru katanya begitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini Vantage OS-nya versi 1.9.11. Tapi kalau kita lihat di website resminya Vivo, ini dia, untuk Vivo Y20s itu ada pembaruan versi 1.9.4. Nah, jadi kalau kita tidak bisa upgrade secara otomatis ya, lewat pembaruan sistem, kalian bisa download aja filenya ini, unduh. Ukurannya itu sekitar hampir 4 GB ya, hampir 4 GB. Kalian bisa download pakai WiFi atau laptop kalian, kemudian dipindahkan ke HP karena bisa kita upgrade secara manual dengan cara masuk ke pembaruan sistem, kemudian pada gerigi ini, setting, pilih peningkatan lokal. Kemudian kita klik si software buat upgrade-nya itu. Kemudian kita bahas soal komputasi. Dia menggunakan SoC dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 460. Ini satu lagi kekurangan menurut gua. Meskipun sebenarnya Snapdragon 460 kalau digunakan untuk sehari-hari, penggunaan yang moderat sih oke-oke aja. Kecuali kalau kalian mau main game, gue tidak begitu rekomendasi untuk Snapdragon 460. Game-game ringan, game-game seperti Mobile Legends dan Free Fire sebenarnya oke-oke aja, masih bisa dimainkan dengan settingan yang ringan, jangan sampai terlalu berat meskipun RAM-nya besar. Tapi kalau SoC-nya Snapdragon 460 ini tidak begitu kuat untuk main PUBG, bisa, tapi tentu nggak semulus ya brand-brand lain yang dengan 2,7 juta udah bisa main game enak gitu ya. Untuk RAM-nya 8 GB, udah gua bilang di awal kalau untuk sebuah HP Vivo dengan harga 2,7 juta RAM 8 GB ini cukup terjangkau ya, karena biasanya HP Vivo dengan RAM segitu harganya mahal-mahal gitu. Penyimpanannya 128 GB, kalian masih bisa tambah lagi micro SD kalau nilai segitu, kalau internal storage segitu masih kurang ya, nggak masalah. Kemudian kita bahas soal kamera, seperti yang udah gue bilang, kameranya itu bagus, tapi bagusnya itu di bagian software. Spesifikasi untuk kameranya terbilang standar. Untuk kamera belakangnya ada 3, kalian bisa lihat tuh. Kamera utamanya 13 megapiksel, kemudian 2 megapiksel untuk kamera makro dan 2 megapiksel lagi depth sensor. Kemudian untuk kamera depan dia menggunakan satu kamera. Kalian bisa lihat itu desainnya water drop atau dew drop. Untuk kamera depan resolusinya 8 megapiksel. Jadi sebenarnya standar aja ya. Yang hebat adalah software dari Vivo-nya. Kemudian kita bahas soal baterai. Di awal gue bilang baterainya ini irit. Kenapa? Karena dia berkapasitas 5000 mAh, kemudian SoC-nya menggunakan Snapdragon 460 yang manufacturing prosesnya itu sudah 11 nanometer, jadi lebih irit. Kemudian layarnya juga kan 720 aja nih, 720p atau HD+, itu lebih irit. Nah, ini dia, kita lihat sensor gyroscope-nya ada di sini, kita cek dulu. Kemudian kita lihat hardware info. Ini keterangannya pseudo, gue nggak tahu cara nyebutnya gimana, pseudo gyroscope. Yang gue tahu pseudo gyroscope ini adalah software yang memanfaatkan fitur kompas dan sensor accelerometer kemudian dijadikan gyroscope. Jadi bukan hardware gyroscope ya, tapi software. Itu dia sedikit spesifikasi tentang HP ini. Jadi ada 2 kelemahan yang bisa kita temukan. Yang pertama adalah layarnya masih 720p, nggak jelek, tapi kalau dibandingin HP lain dengan harga yang sekelas, tentu 720p ini masih kalah dibanding 1080p ya, sudah jelas. Kemudian kekurangan yang kedua ada pada SoC-nya. SoC-nya menggunakan Snapdragon 460
Memang manufacturing prosesnya 11 nanometer yang bisa bikin dia irit daya, tapi secara performa dia bahkan tidak lebih baik daripada Helio G70 dari MediaTek. Mungkin akan lebih baik kalau dia pakai Snapdragon 662. Jadi HP ini cocok buat kalian yang nggak suka main game atau main game-game yang nggak berat. Kalian main Mobile Legends masih bisa, Free Fire juga masih bisa. Dan HP ini punya RAM yang besar, bisa kalian gunakan untuk multitasking. Mungkin kalian mau jualan online atau banyak aplikasi media sosial yang kalian download ya. Tentu tidak akan bikin HP ini jadi kekurangan RAM. RAM-nya besar 8 GB dan internal storage-nya 128 GB. Baterainya juga 5000 mAh dan cukup irit. Paling itu aja informasi yang bisa gue bagikan ke kalian. Dan ingat, selalu pesan gue, pilihlah HP sesuai dengan kebutuhan kalian. Jangan lupa klik like jika kalian suka, share jika bermanfaat, tinggalkan komentar. Buat yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan begitu kalian sudah membantu gue dalam membangun channel ini. Dengan gue Alder Nyokabar Gadget, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.